Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hardiana. Pada kesempatan kali ini bersama kedua teman saya, Anang Rizal Faizin dan juga Rian Hamzah, saya dan juga kedua teman saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu batu bata. Yang pertama ada latar belakang. Batu bata merupakan salah satu bahan bangunan yang sering digunakan dalam aplikasi teknik sipil. Contohnya dinding rumah. Hal ini merupakan salah satu keunggulan dari batu bata karena batu bata diproduksi dari tanah liat yang mudah untuk diperoleh. Selain itu, proses pembuatannya juga sangatlah mudah sehingga batu bata sangat mudah untuk diperoleh. Warna merah orange dari batu bata menjadi ciri khas tersendiri dan juga menjadi daya tarik tersendiri untuknya. Selain itu, batu bata memiliki sifat yang sangat baik untuk menjadi dinding rumah, yaitu dapat menolak panas. Yang kedua, ada definisi. Batu bata merupakan batu yang terbuat dari material berupa tanah liat dan juga tanah abu. Kemudian dibakar dalam suhu tertentu sebagai bahan pokok dalam suatu konstruksi. Menurut SNI, batu bata adalah bahan dalam suatu konstruksi yang dibuat dari tanah liat tanpa campuran apapun, yang kemudian dibakar dalam suhu tinggi sehingga tidak mudah pecah tidak mudah rusak saat direndam. Yang ketiga, ada jenis-jenis batu bata. Yang pertama, ada bata merah. Bata merah merupakan bata yang diperoleh dari hasil pembakaran tanah liat yang dicetak dan dikeringkan, lalu dibakar dalam suhu tinggi hingga menciptakan warna yang kemerah-merahan. Selain itu, bata merah digolongkan menjadi dua kategori, yaitu bata merah biasa dan juga bata merah muka. Bata biasa yaitu bata yang biasanya digunakan dalam penggunaan dinding yang menggunakan campuran mortar dalam pemasangannya, sedangkan bata muka ialah bata yang memiliki permukaan cenderung halus dan juga warna yang seragam, biasanya digunakan dalam dekorasi. Selanjutnya, ada batu bata purpose. Bata purpose merupakan bata yang memiliki bentuk yang beragam sesuai kebutuhannya. Biasanya, bata ini digunakan saat terjadi kesalahan pembangunan yang harus segera diatasi. Biasanya, bata ini digunakan untuk membantu pemasangan kusen pintu dan juga jendela. Lalu, ada bata hebel atau bata ringan. Bata ini merupakan hasil proses kimiawi yang dilakukan oleh pabrik. Dalam proses pembuatannya, memerlukan material seperti pasir kuarsa, semen, air, dan juga gipsum. Lalu ditambah bahan pengembang. Kemudian ada batako atau bata abu. Bata ini diperoleh dari pencampuran pasir dan juga semen lalu dibakar. Biasanya memiliki ukuran yang relatif lebih besar dari bata biasa. Namun, bata ini seringkali mudah pecah atau retak saat terkena benturan. Yang keempat, ada metode pembuatan. Pada umumnya, ada dua metode dalam pembuatan batu bata, yaitu secara tradisional atau manual dan juga modern atau di-press. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ana Rizal dari kelas 1A KGE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode pembuatan dari batu bata merah, yang mana sudah kita ketahui ada dua secara umumnya yaitu metode secara tradisional dan metode secara modern atau dengan mesin. Untuk langkah-langkah yang tradisional, yaitu
Pertama-tama kita harus menyiapkan tempat untuk mengadukan tanah liat dengan air. Biasanya berupa kubangan. Lalu memasukkan tanah liat ke dalam lubang. Setelah itu dicampur dengan air dan biasanya juga dicampur dengan sekam padi. Lalu dihancurkan dengan diinjak-injak. Atau jika skala adukannya cukup besar atau cukup banyak, bisa dengan bantuan hewan seperti kerbau. Hingga adukan seperti bubur. Dalam arti lain, tidak terlalu lembek atau cair karena jika terlalu lembek atau cair, adonan tidak akan bisa dibentuk sesuai cetakan yang diinginkan. Dan jika adonan sudah terbentuk, cetak sesuai bentuk cetakan yang sebelumnya sudah diberi sedikit abu agar tidak lengket. Nah, eh, pada metode tradisional maksudnya ukuran atau cetakan yang digunakan pun biasanya tradisional, yaitu bentuk persegi panjang atau bentuk balok dengan ukuran kurang lebih 20 cm kali 10 cm kali 5 cm dengan toleransi 1 sampai 2 cm. Setelah tercetak, dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar dan panas matahari. Setelah kering, barulah batu bata tersebut dibakar dalam tungku dengan suhu yang sangat tinggi hingga berwarna kemerah-merahan dengan kurun waktu pembakaran kurang lebih 1 hari. Setelah proses pembakaran selesai, batu bata didiamkan dalam tungku hingga suhunya turun, baru bisa diambil keluar dari tungku tersebut. Nah, untuk proses modern, metode press, sebenarnya sangat banyak metode yang atau mesin-mesin dari pembuatan batu bata merah, mulai dari pembuatannya yang 10 kali dalam satu kali cetak hingga bahkan ada yang sampai 100 kali. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti saya akan tunjukkan videonya yang sudah biasa digunakan di Indonesia. Nah, dengan metode press ini semua sudah tersedia dalam satu mesin. Eh, Dalam arti lain, kita tinggal memasukkan material yang dibutuhkan seperti tanah liatnya dan menyediakan air. Lalu adukan tanah liat tersebut akan dipres dengan mesin, lalu dicetak. Nah, batu bata dikeringkan dengan sinar dan panas matahari setelah batu bata tersebut keluar dari cetakan. Nah, berikut contoh mesinnya. Nah, sebenarnya banyak sekali macam dari mesin pembuat batu bata merah ini ya. Mulai dari yang kecil hingga seperti skala pabrik besar yang per hari mungkin bisa membuat hingga 1000 bata lebih. Nah, untuk selanjutnya ada pengaplikasian pada bangunan, yang mana pada bagian ini saya akan memberikan contoh ikatan-ikatan batu bata yang eh, pernah atau sering digunakan. Nah, untuk yang paling sering digunakan ini ada ikatan setengah bata, yaitu
ikatan yang merampilkan bagian samping bata seperti pada gambar. Lalu ada ikatan 1,5 bata. 1,5 bata ini ada ikatan Inggris, dan yang ini ada ikatan 1,5 bata Flemish, yang mana pada bagian 1,5 bata Inggris ini menampilkan 1 bata pada satu sisi, dan pada sisi berlawanannya itu menampilkan 1/2 bata atau hanya kepala batanya saja. Untuk ikatan bata Flemish ini bisa kita lihat ikatan batanya itu seperti ini. Sama-sama ikatan 1,5 bata, namun beda dalam penyusunannya. Nah, ada pula ikatan bata kepala bata ya, yang biasanya dipasang pada permukaan yang melengkung dan sangat tidak cocok untuk digunakan pada dinding biasa karena membutuhkan banyak batu bata. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan kelebihan atau keuntungan dan kekurangan atau kerugian dari batu bata merah. Tentunya pada bagian kali ini batu bata merah sebenarnya tidak memiliki keuntungan kerugian bila tidak ada pembandingnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membandingkan batu bata merah dengan batako. Yang mana batu bata merah ini jauh lebih mudah, harganya juga cukup murah, dan tidak perlu memerlukan perekat khusus. Jadi cukup semen dan pasir saja. Dan juga batu bata merah ini dapat menahan panas sehingga melindungi bangunan lebih lama dari api. Namun karena dapat menahan panas, batu bata merah juga cenderung membuat suhu di dalam ruangan itu tidak stabil. Jadi menyerap panas juga pada saat musim panas dan menyerap dingin pada saat musim dingin. Selain itu, kerugiannya juga sulit membuat pasangan dinding bata yang rapi karena ukurannya yang kecil. Lalu cenderung boros dalam menggunakan material perekat, dan karena proses produksinya seringkali manual, membuat kualitasnya beragam dan juga ukurannya yang jarang sama. Karena bentuknya tidak presisi, membuat dinding kurang rapi, maka dibutuhkan plesteran yang bisa jadi tebal untuk menghasilkan dinding yang cukup rata. Bata merah tergolong material yang cukup berat juga, sehingga menimbulkan beban lebih pada struktur bangunan. Baik, selanjutnya saya Rian Hamzah akan menjelaskan tentang pengujian-pengujian untuk mengetahui mutu batu bata merah. Pada makalah kami melampirkan 3 cara pengujian untuk menentukan mutu batu bata merah. Yang pertama, ada kuat tekan batu bata merah. Besar kuat tekan rata-rata dan koefisien variasi yang diizinkan untuk batu bata merah dikelompokkan menjadi beberapa kelas. Kuat tekan batu bata merah dapat dilihat dengan cara pengujian di laboratorium sesuai metode yang ditetapkan oleh BS nomor 3921 pada tahun 1985. Benda uji yang digunakan dalam pengujian tersebut adalah bata merah dalam keadaan utuh. Setiap bata merah ditempatkan di antara 2 plat dengan tebal 4 mm di dalam mesin uji. Kuat tekan batu bata merah dihitung menggunakan persamaan Fm sama dengan P max per A. Fm adalah kuat tekan batu bata merah dalam satuan megapascal. Kemudian ada P max adalah gaya tekan maksimum dalam satuan Newton. Dan A di sini adalah luas bidang tekan atau dalam satuan milimeter persegi. Selanjutnya pengujian daya serap air batu bata merah.
Daya serap terhadap air merupakan faktor penting karena merupakan salah satu sifat batu bata merah yang sangat berpengaruh terhadap kekuatan suatu pekerjaan batu bata. Daya serap batu bata dikontrol untuk mencegah kehilangan air pada mortar yang sedang digunakan. Dampak dari air adukan terserap bata, maka air adukan yang digunakan untuk proses pengerasan semen akan berkurang dan kekuatan mortar akan turun. Secara keseluruhan dapat menimbulkan perbedaan kekuatan serta retak-retak pada bangunannya. Daya serap yang dipersyaratkan untuk batu bata merah adalah 20 gram per dm kuadrat atau menit. Apabila nilai daya serap lebih besar dari yang disyaratkan, maka batu bata merah tersebut perlu direndam dalam air terlebih dahulu sebelum dipasang. Berdasarkan PUBI 1982, pengujian penyerapan batu bata dapat dihitung dengan rumus A min B per F. Keterangannya A itu berat batu bata setelah perendaman, B berat bata sebelum direndam, dan F luas bidang batu bata yang terendam. Lalu yang ketiga ada pengujian kadar garam pada batu bata. Kadar garam yang ada pada batu bata dapat disebabkan dari faktor lingkungan sekitarnya, yaitu sumber material atau tanah liat untuk membuat batu bata itu sendiri, ataupun pada tempat pembuatannya dekat dengan pantai sehingga dapat terkontaminasi. Kadar garam adalah perbandingan luas permukaan batu bata yang terselimuti oleh jamur putih dengan luas total permukaan batu bata, dan dapat ditulis dengan kadar garam sama dengan A per B kali 100%, di mana A adalah persentase luas permukaan yang tertutup oleh lapisan putih, dan B persentase luas permukaan batu bata. Untuk alat dan bahan pengujian sendiri ada talam lebar dan dengan bahan 10 buah batu bata dan air secukupnya. Langkah kerjanya yang pertama, siapkan talam dan isi air setinggi 1 cm dari dasar talam. Letakkan batu bata ke dalam talam yang berisi air dengan pondasi berdiri. Lalu tempatkan talam yang berisi batu bata tersebut dalam ruang yang mempunyai sirkulasi udara yang baik. Lalu biarkanlah hingga seluruh batu bata menyerap air. Sementara itu air dalam talam harus dijaga dan jangan sampai kering. Jadi air dapat ditambah sebelum seluruh permukaan batu bata dapat menyerap air. Lalu angkat batu bata yang telah terserap air pada semua permukaannya, dan letakkan pada tempat yang kedap air dan bersirkulasi udara dengan baik. Yang terakhir, perhatikan keadaan permukaan batu bata sampai beberapa hari dan periksa atau amati prosentase kadar garam pada seluruh permukaan batu bata, apakah mengeluarkan jamur-jamur putih atau tidak. Sekian untuk pengujian batu bata merah.